bernama Jesse Owens. Dia adalah seorang atlet lari dan atlet lompat jauh kulit hitam terhebat di kotanya. Pagi itu setelah latihan lari, Jesse bersiap-siap berangkat kuliah. Hari ini adalah hari pertamanya masuk ke Universitas Ohio. Pada masa itu, rasisme di Amerika memang masih kental. Namun beberapa sekolah kulit putih sudah banyak yang mulai mengizinkan orang kulit hitam masuk ke sana, termasuk Jesse. Keluarga Jesse adalah keluarga miskin, jadi waktu Jesse diberi beasiswa kuliah di kampus orang kulit putih, seluruh keluarganya sangat bangga. Sebelum bis datang, Jesse pergi menemui kekasihnya yang bernama Ruth terlebih dahulu. Kebetulan Ruth bekerja di salon seberang halte. Selesai berpamitan dan saat bis tiba, Jesse pun berangkat. Di sisi lain, di suatu pertandingan lari, terlihat seorang pelatih dari Universitas Ohio bernama Larry kesal melihat atlet larinya kalah. Di ruang ganti, dia bertemu pelatih dari Universitas California. Karena di lomba lari tadi atletnya menang, pelatih itu pun terus mengejek, bilang kalau Larry nggak becus jadi pelatih. Mendengar itu, Larry cuma bisa menahan sakit hati. Waktu kembali ke kampus, di kantor Larry memeriksa berkas-berkas mahasiswa baru yang ingin mendaftar jadi atlet lari. Di antara semua berkas, Larry tertarik dengan satu mahasiswa baru, yaitu Jesse. Keesokan harinya, sebelum masuk kuliah, Jesse bersama teman barunya iseng latihan lari di lapangan. Dari kejauhan, diam-diam Larry memperhatikan mereka berdua. Selesai berlatih, waktu mau mandi, mereka dapat perlakuan rasis dari para murid kulit putih lain. Mereka berkata, murid kulit hitam baru bisa pakai kamar mandi di sini setelah murid kulit putih selesai. Karena tak mau cari masalah, Jesse terpaksa mengalah. Ketika sedang menunggu, asisten pelatih menyuruh Jesse pergi ke kantor Larry sekarang juga. Di kantor, Larry memuji kecepatan lari Jesse tadi pagi. Tapi menurutnya berlari cepat aja tak cukup. Bila ingin juara, Jesse harus punya ambisi untuk menang. Dengan potensi saat ini, Larry yakin Jesse bisa ikut Olimpiade yang akan diadakan di kota Berlin, Jerman. Mendengar itu, bukannya senang, Jesse malah ketakutan. Ia takut apakah warna kulit hitamnya ini layak menjadi perwakilan Amerika di Olimpiade. Larry di situ mencoba meyakinkan dan memberi semangat. Tak peduli apapun warna kulit Jesse, tak masalah serendah apapun nilai ujian Jesse, selama bisa membawa pulang medali kemenangan, maka Jesse akan dianggap sebagai pahlawan. Ucapan Larry berhasil memotivasi Jesse. Meski belum sepenuhnya percaya diri, Jesse berjanji akan berusaha keras demi bisa membawa pulang medali emas untuk Amerika. Esok hari, latihan pertama Jesse dimulai. Di latihan itu, Larry mengajak temannya untuk membantu menghitung seberapa kencang lari Jesse. Ketika dihitung, Larry kaget. Ternyata Jesse berlari sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari pelari tercepat di dunia. Jesse kemudian menghampiri Larry yang masih syok. Ia di situ belum tahu kalau dia baru aja mengalahkan rekor dunia. Dengan polos, Jesse bilang tadi dia cuma pemanasan dan bisa lari lebih kencang lagi. Mendengar ucapan Jesse, Larry langsung istighfar. Di sisi lain, tepatnya di gedung Badan Olahraga Amerika, para petinggi sedang berdiskusi tentang masalah Olimpiade Berlin. Mereka merasa aturan dari Hitler yang melarang orang kulit hitam dan orang Yahudi ikut Olimpiade Berlin terlalu berlebihan. Karena atlet dari Amerika nanti ada atlet kulit hitam dan juga atlet Yahudi, mereka pun sepakat mengutus seorang perwakilan bernama Avery pergi ke Jerman untuk menegosiasikan aturan ini. Hari demi hari berlalu, Jesse terus berlatih bersama atlet lain. Tak lupa tiap malam dia juga selalu menulis surat untuk Ruth. Di suratnya, Jesse cerita kalau sekarang dia harus bekerja di 2 tempat sekaligus dari sore sampai malam demi membiayai kuliah dan kebutuhan keluarganya.
Suatu siang, Jesse melihat Larry sudah menunggunya di depan kampus. Larry di situ bertanya kenapa setiap latihan sore Jesse tak pernah hadir. Sebelum sempat dijawab, Larry memaki-makinya dengan bilang dia kecewa telah mempercayai orang negro yang tak bisa diatur seperti Jesse. Mendengar itu, Jesse mencoba menahan emosi. Ia lalu menjelaskan sebenarnya dia juga tak mau bolos. Jesse ingin sekali bisa berlari sepanjang waktu hingga tak ada seorang pun yang mampu mengejarnya. Tapi dia juga tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kondisinya sekarang, Jesse terpaksa harus bekerja keras karena dialah tulang punggung keluarga. Semua uang hasil kerjanya juga tak dia gunakan untuk foya-foya. Semuanya demi membantu ekonomi keluarganya yang miskin. Mendengar luapan isi hati itu, Larry pun terdiam. Keesokan harinya di kantor, tanpa basa-basi, Larry langsung memberikan kartu atlet untuk Jesse. Larry memberitahu sekarang Jesse telah resmi menjadi atlet nasional yang digaji $60 atau Rp900.000 per bulan. Di tahun itu duit 900.000 gede banget. Larry juga berkata sekarang Jesse sudah tak punya alasan untuk bolos latihan karena sebentar lagi dia harus segera bersiap mengikuti kejuaraan antar universitas. Jesse begitu senang. Kini dia bisa fokus berlari tanpa khawatir keluarganya kelaparan. Sementara itu, utusan Amerika yaitu Avery sampai di kota Berlin, Jerman. Di sana dia melihat proses pembangunan stadion Olimpiade yang sangat megah. Di gedung olahraga, Avery bertemu panitia serta seorang dokumenter bernama Lenny yang akan mendokumentasikan seluruh momen-momen di perlombaan Olimpiade nanti. Lenny di situ bertugas menerjemahkan obrolan Avery dan panitia Jerman. Setelah negosiasi panjang, akhirnya panitia Jerman setuju menghapus larangan orang kulit hitam dan Yahudi khusus hanya untuk Amerika, asalkan ketika Olimpiade selesai, pihak Amerika bersedia mendukung pemerintahan Hitler. Avery pun terdiam. Dalam hati dia ragu menerima syarat itu. Tapi karena merasa untuk sekarang masalah ini jauh lebih penting, Avery memutuskan setuju. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Mei tahun 1935 di kota Michigan, Amerika, kejuaraan antar universitas tiba. Dari bangku penonton, orang-orang berteriak menghina Jesse dengan sebutan budak hitam, orang rendahan, serta kata-kata kasar lainnya. Jesse berusaha tetap fokus. Setelah semua siap, perlombaan pun dimulai. Tak disangka-sangka di perlombaan itu Jesse menang dengan mudah. Bahkan Larry sampai berteriak, Jesse telah memecahkan rekor pelari tercepat di dunia. Karena tak terima kalah dari orang kulit hitam, pelatih lawan ngajak Larry berantem. Beruntung sebelum tuh bocah berdua gelut, Jesse buru-buru misahin. Jesse lalu bersiap di perlombaan lompat jauh. Sebelum mulai, Jesse bertanya pada panitia seberapa jauh lompatan rekor dunia saat ini. Setelah diberitahu, Jesse pun mulai melompat. Lagi-lagi Jesse berhasil memecahkan rekor lompatan terjauh di dunia. Semua penonton yang tadi menghina jadi bersorak mendukung Jesse. Saat kembali ke Ohio, Jesse langsung diserbu puluhan orang untuk minta tanda tangannya. Malam hari untuk merayakan kemenangan, Jesse bersama teman-temannya berpesta di bar. Pas lagi enak-enak pesta, ada wanita menghampiri Jesse lalu mengajak berdansa. Awalnya Jesse menolak, namun wanita itu memaksa. Selama berdansa, Jesse terus digoda hingga akhirnya mereka berdua lanjut dansa di kamar hotel. Semenjak itu hubungan mereka berlanjut.
Beberapa hari kemudian, ketika Jesse dan si wanita bar sedang menginap di hotel, ada sebuah telegram yang mengabarkan bahwa Ruth ingin putus. Ternyata kabar kedekatan Jesse dan wanita itu sudah tersebar di koran. Setelah membaca pesan Ruth, Jesse syok. Ia benar-benar menyesal telah mengkhianati kekasihnya. Namun, sekeras apapun Jesse berusaha menghubungi, hati Ruth sudah terlalu sakit. Akibat masalah itu, di kejuaraan selanjutnya kemampuan Jesse menurun. Jesse kalah. Malamnya, Larry menemui Jesse dan mengatakan kalau dia sudah tahu dari atlet lain soal masalah yang sedang Jesse alami. Larry tak ingin memarahi, dia hanya ingin menasihati. Dalam hidup, kita tak bisa memiliki dua dunia sekaligus. Pilihlah dunia mana yang ingin kita tinggali seumur hidup kita. Mendengar itu, Jesse seakan tertampar. Dia akhirnya tahu dunia mana yang harus dia pilih. Keesokan harinya, Jesse pergi menemui Ruth. Di salon tempat Ruth bekerja, semua orang menatap Jesse dengan tatapan sinis. Jesse tak peduli. Dia berusaha minta maaf dan mencoba menjelaskan semuanya. Namun Ruth tetap mengusir keluar. Jesse tak mau menyerah. Demi membuktikan kesungguhannya, dia terus menunggu Ruth di luar hingga kehujanan. Waktu Ruth pulang, Jesse mengejarnya sambil minta maaf. Ia tahu perbuatannya salah dan dia bersedia melakukan apapun agar Ruth mau memaafkannya. Jika Ruth ingin Jesse berhenti kuliah, maka dia akan lakukan. Bahkan bila Ruth ingin dia berhenti berlari, Jesse akan berhenti berlari. Di momen itu, Jesse memberanikan diri melamar sang pujaan hati. Melihat kesungguhan Jesse, Ruth terharu. Meski hatinya masih sakit, tapi dari tatapannya dia tahu Jesse benar-benar tulus. Dengan bahagia, Ruth pun menjawab, dia bersedia. 3 hari kemudian, Ruth dan Jesse akhirnya menikah. Sementara itu, setelah Avery kembali ke Amerika, dia mendiskusikan hasil pertemuan di Jerman kemarin pada rekan-rekannya. Avery bilang mungkin sekarang pihak Jerman sedang berpikir kalau pemerintahan Hitler akan segera diakui dunia. Padahal sebenarnya perubahan aturan di Olimpiade ini justru jadi bumerang untuk mereka. Karena bila atlet kulit hitam atau atlet Yahudi memenangkan kejuaraan, maka Hitler sebagai tuan rumah pasti sangat malu. Tak hanya itu, jika di Olimpiade kali ini orang kulit hitam boleh ikut, maka di Olimpiade selanjutnya tak akan ada larangan ras atau suku lagi. Dan seandainya atlet kulit hitam menang, Avery yakin di Amerika status sosial orang kulit hitam akan naik jadi masyarakat tak berbuat rasis lagi. Namun suatu pagi, ada seorang pria aktivis pembela hak kulit hitam datang ke rumah Jesse. Dia meminta agar Jesse tak ikut Olimpiade Berlin. Ia takut kalau Jesse kalah, maka masyarakat kulit hitam akan semakin diinjak-injak. Lebih baik Jesse tetap bertanding di dalam negeri aja sambil ikut mengkampanyekan gerakan anti-rasisme. Jesse di situ bimbang. Siangnya Jesse ke kantor Larry untuk memberitahu keputusannya. Dia memutuskan mengundurkan diri dari Olimpiade. Mendengar kabar itu, Larry sangat kecewa. Kenapa di saat pemerintah mati-matian memperjuangkan hak para atlet kulit hitam, Jesse justru malah mundur seperti pengecut? Sayangnya, ucapan Larry tak mengubah apapun. Keputusan Jesse sudah bulat. Ia lalu pergi dari sana. Keesokan harinya, saat Jesse sedang lari pagi, dia melihat Larry datang dengan kaki pincang. Larry cerita kalau tadi malam dia frustasi sampai mabuk parah karena memikirkan masalah Jesse. Waktu mabuk, dia mencoba melompat jauh meniru Jesse hingga kakinya terkilir.
Namun dari luka ini, Larry jadi teringat kenangan lamanya. Dulu dia juga atlet lari sama seperti Jesse. Setelah bertahun-tahun berlari, dia akhirnya dapat tawaran ikut Olimpiade di Perancis. Tapi Larry malah menolak. Sampai sekarang dia selalu menyesali keputusannya dulu. Larry hanya tak ingin Jesse merasakan hal yang sama. Lagi-lagi Jesse bimbang. Anak muda itu mulai merenung apakah keputusannya mundur dari Olimpiade benar. Beberapa hari berlalu, waktu Jesse dan para atlet serta pelatih lari Amerika mengadakan konferensi pers. Jesse melihat dua orang atlet Yahudi tak diperbolehkan bicara oleh panitia Olimpiade Jerman. Jesse begitu malu. Kenapa dia dengan mudahnya mundur dari Olimpiade hanya karena takut kalah? Sedangkan dua atlet Yahudi itu tetap berani pergi ke Jerman, padahal mereka bisa mati dibunuh oleh para anti-Yahudi. Malamnya Jesse curhat ke Ruth. Ia bertanya seandainya dia ikut Olimpiade dan kalah, lalu warga kulit hitam makin ditindas, apa Ruth masih mau bersamanya? Dengan tenang Ruth menjawab, tak perlu takut. Bila hati Jesse ingin berlari di Olimpiade, maka berlarilah sekencang mungkin. Menang atau kalah, Ruth akan tetap selalu ada di sampingnya. Mendengar ucapan sang istri, kebimbangan Jesse musnah. Ia bertekad ikut dan memenangkan Olimpiade Berlin. Beberapa bulan kemudian, para atlet Olimpiade pun berangkat ke Jerman. Ketika sampai, mereka disambut meriah oleh para warga Jerman. Saat sampai di asrama, semua atlet dibebaskan memilih kamar sesuka mereka. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Jesse tidur sekamar dengan orang kulit putih. Tak hanya itu, waktu makan siang, Jesse juga duduk satu meja bersama atlet kulit putih lain. Meski ini hanya hal sederhana dan sementara, namun bagi Jesse sangat berarti. Keesokan harinya, ketika sedang latihan, Jesse memperhatikan bagaimana cara atlet lompat jauh bernama Luz berlatih. Luz ini adalah atlet terhebat di Jerman. Di tengah latihan, pelatih Olimpiade Amerika memarahi Jesse gara-gara cara latihannya aneh. Karena kesal dilatih orang songong, siangnya Jesse mengajak Larry menemui pengurus tim Amerika. Dia meminta si pengurus mengangkat Larry jadi pelatih pribadinya sambil mengancam kalau pelatihnya bukan Larry, Jesse nggak mau tanding. Akhirnya Larry pun ditunjuk untuk melatih Jesse. Di momen itu Larry terharu. Selama ini dia hanya menjadi pelatih sekolah biasa. Larry tak menyangka dia bisa ikut berjuang bersama di kejuaraan Olimpiade besar seperti ini. Sambil bercanda, Jesse menyuruh Larry berterima kasih padanya. Tapi Larry membalas, dia akan berterima kasih jika Jesse bisa membawa pulang 3 medali emas untuk Amerika. Esok pagi, hari perlombaan pun tiba. Pertandingan pertama adalah lari jarak 100 meter. Jesse juara pertama. Selesai pertandingan, Avery datang memberi selamat. Ia lalu mengajak Jesse ke tempat para petinggi Jerman berkumpul untuk pamer kalau atlet kulit hitam yang sering direndahkan Hitler mampu mengalahkan atletnya. Namun sayang, Hitler sudah pergi duluan. Keesokan harinya di pertandingan lompat jauh, Jesse bertanding melawan Luz. Sebelum melompat, Jesse mencoba mengukur jarak terlebih dahulu. Tapi tanpa sadar, dia malah berjalan keluar garis dan dihitung sebagai pelanggaran. Meski sudah dijelaskan kalau dia tak tahu, wasit tetap menganggap itu pelanggaran. Di lompatan kedua, lagi-lagi Jesse melakukan pelanggaran karena melompat keluar garis.
Kini JC hanya tinggal memiliki satu kesempatan terakhir. Di tengah frustasi, Luz datang lalu memberi tanda di mana JC harus melompat. JC akhirnya berhasil melompat. Di lompatan-lompatan selanjutnya, JC jadi bisa melompat dengan mudah. Namun waktu Luz melompat, ternyata lompatan Luz berhasil mencetak rekor baru lompatan terjauh di dunia. Hingga tibalah giliran JC melompat. Owens. Incredible! Owens has new Olympic record! The games. JC langsung mengalahkan rekor dunia yang Luz buat barusan. Malamnya JC berkunjung ke kamar Luz. Di sana dia mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Walaupun tadi kalah, Luz memberi dukungan pada JC agar bisa terus memenangkan perlombaan selanjutnya. Meski berada di pihak yang berlawanan, tapi mereka bisa langsung akrab. Mereka berdua berteman tanpa memandang ras. Esok hari tibalah di jadwal lari 200 meter. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya, pertandingan kali ini disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Di Amerika, keluarga JC mendengarkan jalannya pertandingan sambil terus berdoa, berharap JC menang. Setelah semua pelari siap, perlombaan pun dimulai. And they're running around the top bend into it's in ahead of the field. Owens and Robinson in second place. Matt Ross has gone off. Challenging in Derby. So has Robinson. Owens! Owens wins it in JC menang juara pertama lagi. Melihat kekalahan demi kekalahan atletnya, sambil menahan emosi, Hitler pergi dari sana. 2 hari kemudian, ketika para atlet sedang berdiskusi tentang formasi lari estafet, pelatih memberitahu bahwa Jerman mengubah peraturan. Mereka melarang 2 atlet lari Amerika beragama Yahudi ikut bertanding. Jadi nantinya posisi kedua atlet Yahudi itu akan digantikan JC dan 1 atlet lain. Mendengar kabar tersebut, semua atlet kaget. Avery yang juga ada di sana hanya bisa diam. Ia tahu cepat atau lambat hal seperti ini pasti terjadi. Pihak Jerman akan mengambil tindakan agar tak dipermalukan lagi. JC pun mencoba membela 2 rekannya dengan bilang jika mereka berdua tak diizinkan berlari, maka JC tak akan berlari. Malamnya, kedua atlet Yahudi itu menemui JC lalu mengatakan bahwa mereka mengizinkan JC berlari menggantikan mereka di pertandingan lari estafet besok dan meminta JC memenangkannya demi mereka berdua. Owens, the sprinter, sets a terrific pace. The world's got the best count. Passing the Canadian. Got right. JC bersama rekannya menang dan rekor baru lari estafet tercepat di dunia pun dicetak. Dengan gembira, JC langsung memeluk Larry sambil mengucapkan terima kasih pada pelatih hebatnya itu. 1 minggu berlalu setelah Olimpiade selesai, ketika JC sedang mengemas barang-barangnya untuk pulang ke Amerika, dia melihat Larry diam-diam memperhatikan keempat medalinya. Dengan bangga, JC menunjukkan medali itu pada sang pelatih. Medali emas yang dulu pernah dia janjikan. Larry begitu terharu.
Tak lama kemudian, Lenny datang ngagetin. Lenny di situ minta waktu JC ikut keluar sebentar. Di lintasan, Lenny bilang kalau dia ingin JC melompat sekali lagi untuk membuat rekaman dokumentasi agar seluruh orang di masa depan nanti tahu bahwa ada seorang atlet kulit hitam yang selalu direndahkan bisa mengukir sejarah rekor dunia dan menjadi pahlawan untuk negaranya. Another ball, another chain. The answer lies in the equation, but the question here is, will you lose or gain? Do I wanna know why? Really wanna know why? Some say live and let live, you care enough to be free. Keep on no matter come what may. Some say misery loves a little good company, but what I need is to fly high away. This is a case of separation. Mistake the bitter for the sweet. And when the world is in rotation, no matter what, you land upon your feet. Do I wanna know why? Really wanna know why? Some say live and let live, you care enough to be free. Keep on no matter come what may. Some say misery loves a little good company, but what I need is to fly high away. All my life I've been stumbling on. No matter how I try, take one step at a time. All my life I've been losing control. But do I wanna know why? Really wanna know why? Keep on no matter come what may. Some say